إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah Tabaraka wa taala limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa taala mengumpulkan kita bersama guna menegakkan sebuah syiar yang sangat agung di dalam Islam, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang janji dan ancaman. Dan janji ancaman ini berkaitan antara kufur dan syukur. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Rabb kalian yaitu Allah memberikan janji, apabila kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmat-nikmatku kepada kalian. Namun apabila kalian kufur, berarti kufur di sini dapat dipahami adalah lawan kata dari syukur. Orang yang tidak bersyukur maknanya dia adalah orang yang kufur. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan barang siapa yang kufur akan nikmat-nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita dalam berbagai hadisnya bahwasanya kunci untuk mendapatkan keridhaan Allah, agar Allah ridho kepada kita, agar Allah cinta kepada kita, agar Allah sayang kepada kita, kuncinya adalah pandai-pandai bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pandai-pandai lisan ini, sering-sering lisan ini untuk mengucapkan pujian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pintar-pintar hati kita, kita manage, kita tata untuk mudah menisbatkan semua hal-hal yang kita dapatkan dari kenikmatan dunia ini hanya kepada Allah Azza wa Jal. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh
Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari jalur periwayatan Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridho kepada seorang hamba an yakulal aklata fayahmadahu 'alaiha, yang dia memakan satu suapan makanan dan dia memuji Allah atas makanan tersebut. Jadi jangankan sampai habis, begitu ya jemaah. Sekedar satu suapan yang dia masukkan ke dalam mulutnya, lisannya memuji Allah tabaraka wa taala, itulah kunci keridhaan Allah kepada seorang hamba. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha, atau ketika dia minum, dengan satu tegukan minum itu, lisannya sangat mudah untuk memuji Allah Azza wa Jalla. Namun kemudian Nabi SAW dalam hadis yang lain juga menyampaikan kepada kita tentang bagaimana ancaman yang Allah Azza wa Jalla siapkan, yang ancaman itu diceritakan oleh Nabi SAW akan para pelaku dosa kufur nikmat jamaah. Kufrul ihsan, kufrul ashir di dalam hadisnya. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kedua sahihnya dari jalur periwayatan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritun nar." Telah diperlihatkan kepadaku neraka, kata Nabi. Fa idza aktsaru ahlihan nisa. Dan ternyata di dalam neraka, kata Nabi, mayoritas penduduknya adalah dari kalangan wanita. Apa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka dan menjadi mayoritas penduduk neraka? Kata Nabi, yakfurna, mereka melakukan dosa kufur. Para sahabat ketika mendengarkan pernyataan ini, mereka bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayakfurna billah? Apakah para wanita itu mereka kufur kepada Allah? Apakah mereka kufur, mereka tidak mau beriman kepada Allah? Kata Nabi, bukan itu. Tetapi mereka, kata Nabi SAW, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada suami mereka. Mereka kufur akan nikmat-nikmat, pemberian-pemberian yang telah diberikan oleh suami-suami mereka. Itulah yang menyebabkan mereka menjadi penghuni neraka terbanyak jamaah. Yakfurnal ihsan, yakfurnal ihsan, kata Nabi SAW. Lalu Nabi memberikan analogi. Kata Nabi SAW, lau ahsanta ila ihdahunna dahra. Apabila salah seorang dari kalian berlaku baik, selalu baik, sering baik kepada istrinya dalam jangka waktu yang sangat panjang dan sangat lama. Thumma ra'at minka syai'an. Lalu kemudian di satu saat istrimu melihat satu kekurangan yang ada pada dirimu terhadap haknya. Qalat, maka dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattu. Aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu sedikit pun. Itulah ucapan yang dianalogikan oleh Nabi SAW, yang dipermisalkan oleh Nabi SAW, di mana perempuan banyak terjatuh dalam dosa kufrul ashir atau kufrul ihsan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud di dalam sunannya, Nabi SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah termasuk hamba yang mudah bersyukur kepada Allah apabila dia tidak mudah berterima kasih kepada manusia. Jadi di sini bagaimana Nabi SAW mengaitkan antara mudahnya kita untuk bersyukur kepada manusia, yang dimana Allah jadikan dia sebagai wasilah kebaikan itu sampai kepada kita, dengan hakikat syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam khutbah yang pertama ini, insyaallah tabaraka wa ta'ala, kita akan membawakan sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur periwayatan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW menceritakan kepada kita akan sebuah kisah yang terjadi di umat sebelum kita. Kata Nabi SAW, inna thalathatan min bani Israel. Ada 3 orang, kata Nabi SAW, dari kalangan Bani Israel,
Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam abras. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aqra. Yang kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam a'ma. Orang yang pertama dia menderita penyakit kusta. Penyakit kulit. Yang ketika orang melihatnya maka dia akan jijik kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah aqra, yaitu seseorang ya yang tidak tumbuh sedikit pun, satu helai pun rambut maupun bulu di tubuhnya. Ini bisa jadi kelainan genetik. Ini bisa jadi juga autoimun. Ya. Ada orang yang berpenyakit seperti itu. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW adalah seorang laki-laki yang buta. Tidak bisa melihat jamaah. Lihat bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan ujian kepada mereka dengan diberikan ujian penyakit. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak membukakan dunia kepada mereka. Artinya mereka adalah orang yang miskin. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, aradallahu an yabtaliyahum. Allah kemudian ingin menguji mereka. Ini sudah uji-uji nih. Sudah diuji dengan penyakit, sudah diuji dengan keterbatasan ekonomi. Lalu kemudian Nabi mengatakan Allah ingin menambah ujian kepada mereka bertiga ini. Kalau kata Nabi SAW, faba'atha ilaihim malaka, maka Allah mengutus satu malaikat kepada mereka. Di mana malaikat ini kemudian menjelma menjadi seorang manusia dan mendatangi mereka satu persatu. Lalu kemudian kata Nabi SAW, fa'atal abras. Malaikat ini datang kepada orang yang pertama, yaitu orang yang berpenyakit kusta. Lalu kemudian dia bertanya, ayu syai'in ahabbu ilaik. Apa yang engkau inginkan dalam kehidupan dunia ini? Apa yang kau damba-dambakan? Apa yang kau harapkan? Dia hanya mengatakan jildun hasan, launun hasan, wa yadhhabu anni hadha alladhi qad qadirani nas. Yang pertama aku ingin kulit yang sehat, kulit yang indah. Kemudian warna kulitnya pun adalah warna kulit yang indah, yang menarik. Kemudian yang ketiga kata dia adalah aku ingin penyakit yang selama ini menggerogoti tubuhku, yang selama ini menjanjikan orang jijik untuk dekat kepadaku, ini hilang sejauh-jauhnya. Famasahahu fadhahaba anhu. Lalu kemudian kata Nabi SAW, malaikat ini pun mengusap kulit orang tersebut. Lalu kemudian dia seketika itu pun sembuh penyakitnya. Kustanya sembuh jamaah. Lalu kemudian malaikat ini, utusan Allah ini bertanya kepadanya, ayyul mali ahabbu ilaik. Harta apa yang paling engkau inginkan? Harta apa yang paling kau dambakan? Qalal ibil, dia katakan aku paling suka untuk beternak onta. Fa'utiya naqatan usyara. Kata Nabi SAW, lalu kemudian orang ini setelah diberikan kesembuhan akan penyakitnya, dia diberikan solusi atas masalah ekonomi yang selama ini dia ya tersiksa dengannya. Dengan diberikan apa? Diberikan satu ekor onta ya betina yang ketika itu sedang bunting, sedang isi. Lalu kemudian malaikat ini berkata, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkatimu ya melalui onta betina ini. Thumatal aqra. Kemudian dia mendatangi orang yang kedua, yaitu orang yang tadi berpenyakit, penyakitnya menjadikan dia tidak dapat ya memiliki rambut, bahkan bulu pun tidak tumbuh di tubuhnya. Kemudian dikatakan kepadanya, ayu syai'in ahabbu ilaik. Apa yang ingin engkau capai di kehidupan dunia ini? Dia hanya mengatakan sya'run hasan wa yadhhabu anni hadzal ladzi qad qadharani nas. Saya hanya ingin rambut yang indah. Dan apa yang menjadikan orang jijik selama ini untuk dekat dengan diriku, penyakit ini pun hilang dariku selama-lamanya. Lalu kemudian kata Nabi SAW, famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu. Lalu kemudian hilanglah penyakitnya yang selama ini menjangkiti tubuhnya. Lalu kemudian ditanya, fa'ayul mali ahabbu ilaik. Harta apa yang kau inginkan untuk engkau kelola? Lalu orang ini mengatakan al-baqar, saya suka sapi. Fa'u'tiya baqaratan hamilan. Lalu kemudian dia diberikan ya sapi yang bunting juga.
Kemudian malaikat berkata, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi dirimu melalui wasilah sapi ini. Sampai kemudian orang yang ketiga, fa'atal a'ma, kata Nabi SAW, malaikat ini datang kepada orang yang buta. Dan lalu malaikat bertanya kepadanya, fa'ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang kau inginkan di kehidupan dunia ini? Dia katakan, an yaruddallahu ilayya basari faubsiru bihin nas. Aku hanya ingin Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat dunia ini. Lalu kemudian famasahahu, ya, kembali lagi untuk diusap oleh malaikat tersebut. Waraddallahu alaihi basara, dan Allah kembalikan penglihatannya. Dan ditanya, ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang engkau dambakan untuk engkau kelola dan kembangkan? Dia mengatakan, al-ghanam, saya mau kambing. Fa'u'tiya syatan walidan, sampai kemudian dia diberikan satu ekor betina, ya, yang bunting dari kambing tersebut. Lalu Nabi SAW mengabarkan, fa'antaja hadhani wa wallada hadha. Ketika selang beberapa waktu, maka ternak mereka pun, orang yang, ya, bertiga ini akhirnya berkembang pesat. Fakana lihadha wadin minal ibil, walihadha wadin minal baqar, walihadha wadin minal ghanam. Sampai-sampai orang yang pertama memiliki satu bukit yang penuh dengan onta. Orang yang kedua memiliki satu bukit yang penuh dengan sapi. Orang yang ketiga memiliki satu bukit yang penuh dengan kambing. Kemudian kata Nabi SAW, thumma atal abras bisuratihi wa hayatihi, dan datanglah malaikat yang sama tetapi dengan jelmaan yang berbeda. Bukan dengan keumuman manusia, tidak. Tetapi dia datang kepada orang yang pertama sesuai kondisi orang itu ketika dia menderita penyakit kusta. Sesuai dengan kondisinya dalam keadaan miskin, semiskin-miskinnya. Lalu kemudian malaikat ini mengatakan kepada orang tersebut, rajulun miskin, saya adalah orang miskin. Qad inqata'at biyal hibalu fi safari. Aku telah kehilangan, atau aku telah kehabisan bekal dalam perjalanan safarku ini. Aku adalah seorang musafir, aku berpenyakit, kemudian bekalku habis. Kalau aku teruskan perjalananku, aku bisa mati di tengah jalan. Lalu dia mengatakan, fala balagha lil yauma illa billahi thumma bika, dan tidak ada yang dapat menolongku pada hari ini kecuali Allah, kemudian dirimu. Apa, ya? Kemudian dia katakan, as'aluka, aku minta kepada dirimu, ba'iran, satu onta saja. As'aluka billadhi a'taka al-lawna al-hasana wal jilda al-hasana wal mal. Aku minta satu ekor unta saja, demi Allah, zat yang telah memberikan kepadamu warna kulit yang indah, zat yang telah memberikan kepadamu kulit yang sehat, zat yang telah memberikan kepadamu harta yang berlimpah. Satu ekor unta saja yang dengannya aku bisa melanjutkan perjalanan safarku ini. Kata orang itu, al-huququ katsirah, al-huququ katsirah, tanggungan saya itu sudah sangat banyak, kata dia. Nggak ada lagi, ya, budget untuk membantu orang. Tidak ada lagi budget untuk menolong orang. Tanggungan saya, beban hidup saya sudah penuh. Padahal hartanya berlimpah. Lalu kemudian malaikat ini yang menjelma menjadi orang yang berpenyakit kusta mengatakan kepada dirinya, ka'anni a'rifuka, sepertinya aku mengenali dirimu. Alam takun abras, bukankah kamu dulu sama sepertiku juga mengalami kusta? Faqiran fa'aghnaqallah, lalu kemudian kau juga miskin seperti diriku, lalu Allah Azza wa Jalla memberikan harta kepadamu. Lihat apa yang dikatakan oleh orang pertama ini. Dia katakan, innama warithu hadzal mala kabiran an kabirin. Sesungguhnya aku mewariskan harta ini dari, ya, nenek buyutku yang memang semuanya adalah orang-orang kaya. Lihat bagaimana orang yang pertama ketika diuji dengan penyakit, dia dapat bersabar. Kemudian ketika diuji dengan harta dan kesembuhan, dia menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apa?
Pertama, dia menisbatkan kesehatannya itu bukan kepada Allah Azza wa Jal. Dia menisbatkan harta yang dia miliki, tidak dia nisbatkan kepada Allah Azza wa Jal. Dan dia tidak menggunakan harta itu untuk bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Semuanya ini adalah hal-hal yang menunjukkan bahwasanya dia adalah hamba yang kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Diberikan kesempatan, diberikan amanah, diuji dengan amanah tersebut, tapi kemudian dia tidak menggunakan sesuai dengan tugas dan haknya. Lalu kemudian kata orang tersebut, kata si malaikat, in kunta kadziban, kalau seandainya kamu dusta, fasayyarakallahu ila ma kunta, maka semoga Allah mengembalikanmu ke posisi awalmu semula. Dan benar jamaah, orang ini dibuat miskin semiskin-miskinnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali, dan orang ini kemudian diberikan penyakit kusta yang dimana dia sebelumnya telah sembuh dari penyakit tersebut. Lalu kemudian malaikat ini datang kepada orang yang kedua, dia mengucapkan hal yang sama sebagaimana apa yang diucapkan kepada orang yang pertama, dan orang kedua mengatakan hal yang sama seperti apa yang diucapkan oleh orang yang pertama, dan dia pun dikatakan in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta, kalau seandainya engkau dusta, ya, maka semoga Allah mengembalikanmu ke posisi semula. Lalu kemudian yang terakhir, jamaah yang dirahmati oleh Allah, thumma innahu atal a'ma, dia mendatangi orang yang ketiga yang dulu dia buta. Dia katakan, rajulun miskin, saya adalah orang miskin, qad inqata'at biyal hibalu fi safari, aku telah kehabisan bekal, maka tidak ada yang dapat menolongku pada hari ini kecuali Allah kemudian dirimu. Demi Allah, zat yang telah mengembalikan penglihatan dirimu, aku minta 1 ekor kambing saja yang dengannya aku dapat meneruskan perjalanan safarku ini. Maka kata laki-laki tersebut berkata, Nabi SAW ceritakan tentang perkataannya, kata dia, qad kuntu a'ma, dulu aku juga buta. Faradallahu ilayya basari, kemudian Allah mengembalikan penglihatanku kepadaku. Kemudian dia mengatakan, khudh ma syi'ta wada' ma syi'ta, ambil kambing-kambing yang engkau inginkan dan tinggalkan kambing-kambing yang tidak engkau inginkan. Demi Allah, kata dia, la ajhadukal yauma akhadtahu lillahi azza wa jal. Demi Allah, hari ini aku tidak akan menghalang-halangi dirimu untuk mengambil kambing-kambingku yang engkau ambil itu untuk Allah Azza wa Jal. Sedikit pun tidak akan aku halangi. Mau diambil semuanya silahkan, mau diambil setengahnya silahkan, ditinggal setengahnya silahkan. Apapun yang engkau inginkan, lakukanlah pada kambing-kambingku ini. Lalu kemudian malaikat itu berkata, amsik malak, pegang hartamu, tahan hartamu. Innamabtulitum, sesungguhnya kalian bertiga telah diuji oleh Allah. Faqad radiya anka, Allah telah ridho kepada dirimu. Wasakhita ala sahibaika, dan Allah murka kepada 2 temanmu. Maka di situ bagaimana Nabi SAW menceritakan kepada kita akan kisah 3 Bani Israel dalam bab syukur dan kufur kepada nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur barrur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Di khutbah yang pertama tadi kita telah bawakan bagaimana ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW berbicara tentang anugerah yang Allah akan berikan kepada siapapun yang mudah untuk bersyukur, berterima kasih. Kalau seandainya di antara hubungan kita manusia secara sosial,
orang yang mudah berterima kasih kepada orang lain. Dalam setiap apapun yang dia dapatkan dari orang lain, besar dan kecilnya, maka dia akan menjadi orang yang dicintai oleh semua kalangan. Orang yang lisannya mudah mengucapkan maaf, orang yang lisannya mudah mengucapkan permisi, orang yang lisannya mudah mengucapkan terima kasih bahkan kepada orang yang di bawahnya, maka dia adalah orang yang akan dicintai oleh seluruh manusia. Walillahil mathalul a'la. Lalu bagaimana dengan orang yang selalu sedikit pun apapun yang dia nikmati dari kehidupan dunia ini dia katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dia puji Allah Azza wa Jalla. Dan dia gunakan semua nikmat-nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah, dalam rangka untuk bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Dan lisannya tidak pernah menisbatkan nikmat itu kepada dirinya. Dia tidak katakan aku mendapatkan ini karena kehebatan diriku, karena kecerdasan otakku, karena giatnya dan gigihku dalam mendapatkan harta dan bekerja. Tidak. Dia tetap menisbatkan semua itu hanya kepada Allah Azza wa Jal. Makanya orang yang ketiga tadi dia sadar bahwasanya dia pernah berada di posisi itu. Dan yang menjadikan dia kembali melihat, yang menjadikan dia memiliki harta yang berlimpah, itu adalah Allah Azza wa Jal. Ketika ada orang yang datang meminta sama seperti keadaan dirinya, dia mendekatkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan bab sedekah, berinfak kepada orang itu. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Harta yang disedekahkan itu tidak akan pernah berkurang, jamaah. Mungkin dompet kita ya kehilangan uang itu, rekening kita berkurang, tapi hakikatnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, harta yang diinfakkan itu tidak akan pernah berkurang. Itulah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ya dalam waktu kurang lebih 3 pekan ini insyaallah tabaraka wa taala kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Allah Azza wa Jalla menjadikan kita adalah hamba yang mudah untuk bersedekah, hamba yang dermawan, hamba yang penuh dengan ya keringanan dalam membantu sesama, hamba yang kemudian menjadikan Allah Azza wa Jalla ada tujuan utamanya, menjadikan segala kenikmatan dan fasilitas dunia ini dalam rangka bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan min masyariqil ardi wa magharibiha. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ويا أنت أخي المؤذن أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.